Choco, besok hari apa? Itu. Tidak ada yang istimewa hari ulang tahun Tuan Brett. Apa? Ulang tahun Tuan Brett kau bilang? Ya, dia menandai hari ulang tahunnya sendiri di kalender setiap tahun. Tidak. Kenapa aku tidak bilang? Itu kan peristiwa penting. Memangnya ada yang penting? Coba pikirkan, Tuan Brett tidak mempunyai keluarga ataupun teman. Dia akan merayakan sendiri ulang tahunnya di hari Minggu. Kau bisa bayangkan betapa kesepiannya. Choco, ayo kita sama-sama merayakannya. Pergi ke rumah Tuan Brett dan merayakannya? Aku akan melakukan pesta ulang tahun terbaik untuknya. Tuan Brett, nantikan hal itu. Pasti tidak akan terlupakan. Ya ampun. Lilin sudah, korek api sudah. Tuan Brett pasti akan sangat terkejut. Ini aku menyimpannya untuk ulang tahunku sendiri. Tidak apa-apa, kuberikan saja pada Tuan Brett. Tapi kalau ulang tahun apa yang harus kuberikan? Ini adalah Madan Roger donat merah edisi terbatas yang aku dapatkan setelah antri di depan mall selama semalaman. Ini adalah hartaku. Maafkan aku, Merah. Semoga nanti kau hidup bahagia selamanya bersama dengan Tuan Brett. Nomor 221. Nomor 221 pasti ada di sekitar sini. Ini dia. Rumah Tuan Brett, apa benar dia di sini? Rumah jelek ini. Dihabiskan semua uangnya untuk menggaji kita dan tinggal di sini seperti ini. Sungguh keterlaluan. Aku benar-benar minta maaf, Will, Tuan Brett. ini tidak seperti yang kupikirkan. Berisik sekali di depan rumahku. Berisik sekali hingga aku tidak bisa tidur. Maaf, tapi apa ini rumah Tuan Brett? Tuan Brett siapa? Iya, Brett saja. Apa maksudmu? Aku tidak mengenalnya. Mengganggu saja. Ya, aku tidak mengerti. Hey Will, rumah ini nomor 222. Rumah Tuan Brett nomor 221. Jadi, di sebelah sana. Istana itu. Ya, sebenarnya Tuan Brett itu jauh lebih kaya dari yang kau kira. Begitu ya. Bagus sekali. Tapi untuk apa punya rumah besar kalau tidak punya keluarga atau teman untuk ikut merayakan bersamamu? Mengerikan sekali jika tidak ada orang yang merayakan hari ulang tahunmu. Aku bahkan tidak mau memikirkannya. Tuan Brett, aku datang untukmu sekarang. Aku harap memang terlambat. Kudengar dia hanya menerima kado ulang tahun sampai pukul 5. Aku harus memberi kadonya tahun ini. Ada apa ini? Setiap tahun yang berhasil dirubah oleh Tuan Brett datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Lihat dia. Kurasa dia bermalam di sini. Dia sampai bermalam di sini hanya untuk memberikan kadonya pada Tuan Brett. Will, ayo kita antri. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil bertemu dengannya. Kurasa antriannya lebih pendek daripada tahun lalu. Wah, kadomu kelihatannya bagus sekali. Apa isinya? Lebih baik daripada tahun lalu. Choco, kau tidak menyiapkan kado. Ya, aku sudah berusaha memberikan tapi dia tidak memperhatikan. Begitu ya. Karena kau sudah memberikan kadomu, sebaiknya kita pulang. Belum. Coba pikirkan, apa gunanya banyak kado ulang tahun jika tidak ada yang menyiapkan kue ulang tahunnya? Coba lihat, aku membawanya. Ini dia. Yang Mulia Ratu Kue mengirimkan hidangan ulang tahun untuk Tuan Brett. Tuan Brett itu kan penata rambut yang mulia. Tidak mungkin dia melupakan ulang tahunnya. Wah, gawat sekali kalau dia melupakannya. Bisa-bisa dia di penjara lagi. Tuan Brett sangat beruntung menerima kado seperti ini. Hey Will, ayo kita pulang. Kau sudah berbuat cukup. Tidak. Ini adalah ulang tahun Tuan Brett dan dia tidak punya teman bermain. Ayo kita habiskan waktu bersamanya. Tunggu Tuan Brett, aku datang. Hei! Suka sendirian.
Sendiri itu ternyata lebih tenang. Will, Tuan Brett itu ahli penyendiri. Dia bahkan memecahkan rekor bermain sendiri selama 365 hari. Jadi lupakan saja kau mau merayakannya. Choco, aku rasa kau benar. Aku rasa Tuan Brett tidak perlu kado atau juga kue ulang tahun. Kalian, ada apa? Oh, karena kami... Karena Will ingin merayakan ulang tahunmu, Tuan Brett. Benarkah? Terima kasih. Tapi kau tidak perlu melakukannya. Oh ya, sebelum kalian pergi makan dulu di lantai 1 ya. Hey Will, kau tidak perlu melakukan ini lagi tahun depan. Aku lapar. Coba kulihat apa yang disiapkan ratu untukku. Rupanya hidangan. Ini lobster, ayam panggang. Tidak ada yang bisa dimakan. Bukankah ini pai coklat yang sering aku makan waktu kecil dulu? Enak sekali rasanya. Coba kulihat kado apa yang kudapatkan. Aku tidak memakai jam tangan. Aku sudah punya yang ini. Ini biasa saja. Itu juga. Aku sudah punya semuanya. Kenapa kotak ini jelek sekali? Ya ampun, bukankah ini mainan Ranger Donat Merah yang menjadi hadiah paket makan untuk anak-anak itu? Sulit sekali mendapatkan ini. Punya uang pun tidak mungkin bisa membelinya. Siapa yang sudah memberi koleksi berharga ini padaku? Hari ini adalah hari ulang tahun terhebat dalam hidupku. Potato chip dan sosis. Lihat Pak, ada permainan baru. Apa yang membuatmu mengira aku akan tertarik? Kenapa kau tidak memberitahuku mereka punya wegecik? Kena kau. Apa itu? Coba lihat. Aku belum pernah lihat skor seperti itu sejak Muhammad Bradley. 900 poin. Dia memang idolaku. Itu bukan apa-apa. Dulu ketika masih muda aku biasa mendapat skor lebih dari 1000. Itu hanya bualanmu saja. Aku sudah melihat roti lain yang lebih hebat. Memang apa yang karung tepung kentang seperti kau ketahui tentang permainan? Apa? Aku adalah mantan juara tinju kelas goreng. Kau tahu itu? Apa? Tinju? Kau tidak percaya padaku? Aku berani bertaruh mobilku bahwa nilai pukulanku lebih tinggi darimu. Baik, tapi tidak boleh diambil kembali ya. Tentu saja tidak. Tapi kalau aku menang, aku boleh mengambil anggota stafmu yang mana saja. Boleh kan? Itu berarti salah satu dari kita. Bagaimana kalau ini berarti Pak Potato Chip menginginkan aku kembali? Master Brett, aku harus bertanya, bukankah taruhan ini terlalu riskan? Aku rasa Pak Potato Chip mengincarku. Tidak usah khawatir, aku masih roti yang sama yang dapat 1000 poin. Hanya ada seorang pemenang di sini. Izinkan aku ikut. Lihatlah tornado. Gerak! Aku tidak tahu kau mendapat skor serendah itu. Master Brett, kita tidak boleh mengejeknya. Bagaimana kalau dia melakukannya padamu? Akhirnya aku bisa menunjukkan pada mereka semua. Lihat dan saksikan. Sekarang waktunya adonan yang memukul. Wah. Hantaman kulit roti. Master Brett, kau baik-baik saja? Berapa skorku? Skornya hanya 1. Habis aku. Sekarang siapa dari kalian yang aku bawa? Tolong, jangan aku. Siapa yang perlu kau? Walaupun aku memang perlu kasir yang baru,
Tidak apa, dia terlalu mengingatkan aku pada ibuku. Baiklah, aku akan mengambilmu. Kau tidak boleh mengambil sosis. Tolong, sosis adalah sahabat terbaikku di dunia. Kesepakatan adalah kesepakatan. Sosis! Sekarang kau adalah milikku. Mulai sekarang disinilah tempatmu bekerja. Jangan coba-coba melarikan diri. Aku jadi lapar setelah pertunjukan tadi. Kurasa aku bisa makan pizza ini semuanya. Nyam, nyam, nyam. Apa? Kau juga lapar? Kau mau? Ayo ambil. Aku kenyang sekali. Aku mau tidur sebentar sementara kau bersih-bersih di sini. Aku tidak mau ada debu setitik pun. Tidur yang nyenyak. Apa yang aku lihat ini? Aku belum pernah melihat sebersih ini. Lumayan, nak. Ambil ini. Aku juga bisa memberimu imbalan. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa harga ini? Kau bahkan tidak sebanding dengan separuh harga bantal kursi ini. Jangan pernah menyentuhnya. Oh, bantal kursi sayangku. Bola lampu temanku yang suka berubah-berubah. Apa aku yang harus melakukan semuanya? Hampir saja semua berantakan. Ya? Aku menarik kembali semua apa yang kukatakan. Sekarang itu tempat tidurmu. Apa yang kau lakukan? Sapi, Nato, tahu keras. Sekarang bagaimana aku bisa terlihat sebagai hidangan penutup yang lezat? Maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Jika kau merusak rambutku lagi, aku akan menang. Baiklah. SOS, kau bisa melakukannya? Pilihan apa yang kau punya? Semua milikmu. Oh, penampilanmu sudah lengkap. Wah, aku memang lezat. Kenapa aku tidak melakukan ini saja daripada kotak bento itu? Mulai sekarang aku akan menjadi pelanggan setiamu. Oh. Ini silakan. Oh. Sosis. Kau harus makan sesuatu. Jika aku memikirkan bagaimana penderitaan sosis bersama potato chip yang kejam itu, bagaimana aku bisa makan? Tapi setidaknya cicipi dulu sedikit. Tidak, semua ini karena kau, Master Bread. Kau bilang kau sangat kuat. 1 poin. Nenekku bisa menyapu lantai denganmu. Jangan ganggu aku. Jangan tunjukkan wajahmu sampai kau kembalikan sosisku. Ya ampun, bangun. panggil para medis. Ini. Oh. Itu dia. Oh, tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyusul mereka.
Kau harus makan. Apa kau tidak mau jadi sosis yang gemuk? Apa tidak ada cara lain lagi? Hei sosis, bagaimana kalau bermain tangkapan? Ayo. Aku berjanji ini pasti akan menyenangkan. Ayo, ambil. Aku rasa ada yang patah. Aku kangen sahabatku. Apa itu? Sosis. Sosis, aku sangat kehilanganmu. Jangan sampai kita terpisah lagi. Geli. Kurasa kehidupan sudah berakhir. Teman memang terlalu dibesar-besarkan. Siapa yang perlu mereka? Strawberry dan coklat. Oh, Romeo kekasihku. Di bulan purnama ini, kau sedang apa? Cahaya ini bagus sekali. Ini waktunya selfie. Apa kau tahu, Romeo? 1, 2. Juliet, tenanglah. Ini aku. Romeo, kenapa kau datang lewat sini? Aroma stroberimu menarikku. Bahkan dalam kegelapan coklatnya malam, kekasihku. Romeo. Juliet. Romeo? Berikan sendok panjangku. Coklat cake, beraninya kau datang ke sini. Juliet. Tolong bebaskan Romeo. Diam, anakku. Kumohon Tuan, Juliet adalah duniaku. Tidak di dunia manapun kau dan Juliet akan bersama-sama. Bawa anak telanjang ini keluar sekarang. Ya, Juliet, tolong. Romeo. Juliet. Romeo. Kalau kau bertemu dengan pemuda payah itu lagi, kau akan diusir dari sini. Romeo. Jangan coba-coba dekati Juliet lagi. Akan kurenggut kerak-kerakmu, coklat penakut. Juliet, kalau kita bisa bersama-sama ke dalam oven terpanas atau ke freezer paling dingin, aku rela pergi bersamamu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Anak perempuannya musuh bebuyutanku. Kau akan ayah usir dari rumah ini kalau kau bertemu dia lagi. Tidak adil. Aku dan Juliet itu benar-benar saling mencintai. Anak payah, kau benar-benar kehilangan akal sehat. Suamiku, jangan marah-marah. Romeo, cepat minta maaf pada ayahmu. Itu tidak penting. Pesta hari Valentine sebentar lagi. Gadis coklat cantik akan kita temukan yang tepat untukmu dan keluarga ini. Ayah, aku tidak terima. Romeo, tolong dengar dulu. Kalau kau tidak menjadi strawberry cake, kau dan Juliet tidak akan bisa bersama. Kalau begitu, aku akan jadi strawberry cake. Apa? Kau tidak boleh bertemu Juliet lagi. Ingat itu. Aku studi yang paling cantik di pesta Valentine. Paling tampan. Benar sekali, ini adalah Bread Barbershop. Aku yakin Master Bread bisa mengubah coklat menjadi strawberry. Lalu orang tua Juliet akan merestui hubungan kami. 98, 99, 100. Itulah jumlah yang ku maksud untuk hari Valentine. Nona, tapi bagaimana Datang denganku? tahun depan ya. Tapi aku sudah bawa semua uangku. Uang tidak berguna tanpa kekasihku. Juliet. Dalam semangat Santo Valentine, aku akan terima satu pelanggan lagi. Kau ingin aku mengubahmu jadi strawberry cake? Iya, Master Bread. Inilah satu-satunya cara. Sungguh. Baik, nah, tidak semuanya dibuat sama lezatnya dengan coklat cake. Kenapa kau mencoba untuk berubah? Aku harus jadi kue strawberry demi Juliet dan agar aku bisa mencintainya. Karena tanpa Juliet, bahkan kue coklat paling kaya pun terasa miskin. Oh, jangan menangis. Tapi Juliet itu siapa? Juliet adalah kekasihku strawberry yang manis. Tapi teman-teman keluarga kami adalah musuh bebuyutan. Ya, tidak beruntungan Anda coklat cake sebelum pagi tiba. Kau
adalah warna kotoranku. Ya. Wah, kenapa stroberi jadi cerewet padahal sudah tidak musim semi lagi? Oh, bukan apa-apa selain buah beri beku. Selama ratusan tahun keluarga kami bertikai. Ketidakberuntungan melanda coklat cake sebelum pagi tiba. Aku ingin tahu dari mana aroma tidak enak ini berasal. Itu adalah stroberi. Kau adalah warna kotoranku. Ayo hadapi aku, otak beri. Kami masih jadi musuh bebuyutan. Hajar dia, Ayah. Ayo. Maju. Maju. Ayo. Aku belum pernah melihat kecantikan sejati hingga saat ini. Stroberiku bisa meledak. Iya, ayo. Dalam pandangan pertama, aku dan Juliet langsung jatuh cinta. Kami tidak akan biarkan orang tua kami menghalangi takdir cinta kami. Romeo yang tragis. Sangat sedih ya. Kumohon, buat aku jadi stroberi sekarang. Lalu orang tua Juliet pasti akan merestui cinta kami. Baiklah sobat, akan aku buat kau jadi strawberry slice paling manis di kota ini. Wilk, bawa semua peralatan stroberiku ke sini. Baik, Pak. Setelah aku selesai, kau sendiri tidak akan tahu siapa dirimu. Apa kau siap? Ya, untuk apa saja? Pertama-tama kita singkirkan hiasan coklatnya lebih dulu. Juliet adalah seluruh hidupku dan hiasan ini mengganggu. Hei, dengarlah halangan cinta, jatuhlah. Itu norak sekali. Aku jadi merinding. Sekarang waktunya untuk krim stroberi. Krim merah muda ini sama murninya dengan cinta kami. Oh, stroberi sama seperti rambutnya Juliet yang cerah. Oh, Juliet, matamu di malam hari bersinar lebih terang dari bulan purnama penuh. Will, tutup mulut pemuda ini biar aku bisa bekerja. Master Brett, tarik napas dalam. Jumlah semua uang yang akan dibayar oleh Romeo padamu. Sangat sempurna. Selamat nak, sekarang kau jadi strawberry cake. Venus, Dewi kecantikan dan cinta sejati telah mengirim barber Brett yang hebat untuk memperbaharui harapanku sekali lagi. Oh, Julietku sayang, akhirnya kita akan segera bersama-sama. Wah, aku lelah. Ayo tutup salonnya. Iya. Siapa yang akan datang? Oh, bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat cake? Berimu kelihatan segar seperti Alberiun. Tetap cantik. Mereka tidak mengenaliku. Sekarang aku harus mencari Juliet yang cantik. Akan saya. Aku minta maaf. Kau siapa? Ayah, Apa yang dia katakan? ayah, tenang dulu. Aku akan jelaskan pada ayah. Diam, kau adalah ahli waris dari klan coklat. Sekarang kau jadi strawberry cake yang bau. Romeo, kau kelihatan lebih baik dengan seluruh coklatmu ditutupi. Selamat, kau menjadi strawberry cake. Ya, itu cocok sekali denganmu. Seharusnya kau berubah lebih cepat. Untuk menikah dengan Juliet yang cantik, sekarang aku jadi strawberry cake. Kumohon Tuan, biarkan kami menikah. Tidak boleh. Karena satu-satunya pewarismu berubah menjadi strawberry. Ini adalah akhir dari keluargamu. Sebaiknya kau jangan senang dulu, Tuan. Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa? Apa itu Juliet? Kenapa kau menjadi coklat cake anakku? Apa dia menipumu? Oh tidak, aku berubah agar bisa bersama Romeo. Suamiku. Apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar memalukan. Ayah, sakit. Kau memakai krim stroberi di atas dirimu membuat kami semua malu. Ayo sekarang pulang. Suamiku, tenangkan dirimu. Apapun yang kau lakukan, ayah tidak akan biarkan kau bersama dia. Ayo, pulang. Cukup. Kumohon, hentikan kalian semua. Kenapa kalian membuat kami sangat menderita? Biarkan kami saling mencintai. Juliet, ayo kita pergi. Ya Romeo. Hei, tunggu. Juliet, kita akan melewati hadangan apapun yang menghalangi cinta kita bersama-sama. Romeo ku sayang, bersamamu kemanapun aku akan pergi. Selamatkan Juliet dari penjahat itu. Baik, bawa Romeo sekarang juga. Ya. Dasar anak muda payah. Kembalilah dengan tenang. Juliet, kematian pun tidak bisa merenggutmu dariku. Romeo, tanpamu
tidak akan kemana-mana. Sekarang, untuk saat yang telah kalian tunggu-tunggu, saatnya untuk memilih pasangan Valentine tahun ini. Dan pasangan Valentine tahun ini adalah... Selamat aku ucapkan, Romeo dan Juliet. Mereka adalah pasangan coklat dan strawberry cake. Lezat sekali. Omong kosong apa ini? Cepat turun dari sana. Dan sekarang, mereka akan berpelukan. Stroberi dan coklat menjadi satu. Romantis sekali. Hentikan ini sekarang juga. Dan aku ucapkan selamat. Pasangan Valentine tahun ini akan mendapatkan hadiah istimewa dari Ratu. Siapa yang peduli dengan hadiahnya? Sebuah mobil balap baru. Wow, luar biasa. Pisahkan diri kalian. Penthouse di Eclair Estate. Bukan itu saja para hadirin. Kalau mereka berdua sampai menikah, Ratu akan menghadiahkan $1 juta. Oh, Juliet itu cantik, benar tidak menurutmu? Romeo memang hebat. Luar Aku biasa. akui. Juliet itu cantik, benarkah menurutmu? Aku rasa begitu. Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang dicintai oleh anaknya. Menikah. Orang tua kita juga bersorak-sorai. Aku tahu. Jadi kalau begitu, sepertinya mereka akhirnya menerima kita. Aku mencintaimu, Juliet. Aku juga, Romeo. Wow, Romeo dan Juliet akhirnya bisa bahagia. Itu cinta sejati. Master Brad, kau tahu Romeo dan Juliet ingin menjadi kue lainnya. Kenapa kau tidak mengubah mereka? Tidak bersifat lagi. Penata rambut sejati memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggannya, kan? Wow, aku tahu pasti ada alasannya. Aku pikir kau mencoba mendapat uang lebih banyak untuk gaya rambut yang sama. Apa maksudmu bilang begitu? Putri dan Cheese. Wow, itu hebat, Cheese. Kalau soal permainan, kau adalah yang paling hebat. Ya, kau tahu, siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastry lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastry, aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Brad. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cheese, kau mau ikut kami? Hah? Ya, aku mau. Oh, aku benar-benar payah dengan permainan ini. Siapa lagi sekarang? Yang mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Tapi aku sepertinya tidak enak badan. Acium. Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi yang mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat terlebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar perutku mengeluarkan suara seperti mobil game payah. Kumohon, biarkan aku menderita sendiri. Baik, yang mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun, dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Wah, iya, enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Ada apa itu? Ahem. Mohon maaf para hadirin terhormat, tapi Putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya para hadirin. Padahal pestanya diadakan khusus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang, Will, ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini, kan? Iya, kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo, mulai. Ini waktunya beraksi. Tunggu, kau akan meninggalkan aku sendirian di Iya, sini. aku harus membantu Master Brad. Aku segera kembali. Hah? Apa?
Ayo makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak kukenali? Coba yang itu, Untung aku punya permainan. Ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Hah? Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belok, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian akhir jangan belok kiri. Ya ampun, sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lancang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salahku kalau jarimu payah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah menyelesaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat berotot. Dia pasti melakukan ini setiap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selesai. Kau sudah level 10. Apa? Sudah level 10? Oh, Pak Cheese, kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam 6. Aku harus pergi. Tunggu, kamu kemana buru-buru begini? Ada donat ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan donat ranger. Cheese, come on, Cheese. Dia bahkan menyukai donat ranger seperti aku. Dia sempurna. Aku tidak akan pernah lewati level 10. Jika Cheese di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan Putri? Begini, sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan atau kehilangan nyawa? Bukan yang mulia. Maksudku dia jatuh cinta dengan Cheese khusus dari pestanya. Dia mabuk kepayang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cheese payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Cheeseku, Cheese tersayang. Hei! Ibu, Anda perlu apa? Sayang, bagaimana Ibu bisa mewujudkan maumu? Aku hanya ingin bertemu Cheese lagi. Kalau aku tidak bisa... Pelayan, cari Cheese ini secepatnya. Yang mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini. Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kau kehilangan pekerjaan. Baik yang mulia, mulai mencari di seluruh penjuru kota. Ayo. Baik, Pak. Bagaimana ini? Apa ini? Jadi kenapa Putri mencari Cheese? Ya? Entahlah, tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Hah? Wow, mencari Cheese yang menghadiri pesta ulang tahun Putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arcade. Lubang donat suci, hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Iya, aku juga mau. Aku tahu kamu besar sekali. Iya. Apa ini ujung antriannya? Akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan datang. Belakangan ini aku kurang enak badan. Tolong tinggalkan aku. Kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu yang mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma cheese itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasinya. Kalian yakin cheeseku yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya aku akan bermain game dengan gamer handal cheeseku lagi? Well, bawa masuk cheese pertama sekarang juga. Salam yang mulia, aku datang untukmu. Mozzarella cheese, satu-satunya siap melayanimu yang mulia.
Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari cheese-ku. Bukan. Putri, kumohon tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cheddar Cheese. Silakan endus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Lezat sekali, tapi cheese-ku lebih terfermentasi. Tidak terlalu tajam, agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah keju biru. Hai, aku ricotta. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gouda asap? Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan cheese-ku? Bagaimana kalau dia benar-benar menghilang? Yang mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan, sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu? Kau cheese? Cheese-ku, inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku Cheese yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayani. Oh, Cheese. Akhirnya kau di sini. Jadi pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang Putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cici, kau akan selesaikan level 10, kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya, tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini, kan? Tentu. Kau yang terbaik, Cis. Kalianmu benar-benar keren. Aku tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan sangat cepat. Cis, kerja yang tidak bagus. Masalah. Apa yang kau lakukan? Sejak hari itu jantungku berdetak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kumohon terimalah rasa terima kasihku ini. Wah, tidak mau. Tidak bisa lari dari level ini. Yang mulia, kau tidak apa-apa. Tangkap Cheese itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, 911. Halo? Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? Halo? Pertemuan rahasia Choco. Roti baru saja matang. Apa hidup yang panas lebih menarik daripada pernikahan yang bahagia? Itu adalah misteri. Mungkin menjadi lajang itu nikmat, tapi mereka akan menyesalinya. Benar sekali. Dan kau, apa alasanmu? Di usiamu seharusnya kau punya suami dan anak. Choco, kau sedang memenangkan apa? Aku menang undian sebuah acara untuk Cat Cake, acara musikal baru paling terkenal di Broadway. Wah, kedengarannya menyenangkan. Dengan siapa kau mau datang? Sendiri tentunya. Sendiri tentunya. Joko, ini masalah. Kau terlalu tua untuk tidak menikah. Ini, perkenalkan laki-laki ini. Namanya Bagel. Dia putra tetanggaku. Dia lulusan teratas di kelasnya di NYB, summa cum laude. Dia anggota Mazza. Mereka hanya menerima parjenius. Bagel seorang CEO termuda di Johnny Cake and Johnny Cake, berpenghasilan $1 juta setahun. Itu banyak sekali. Itu bukan apa-apa. Dia punya tubuh yang sempurna, tidak berlemak, semua karbo. Ahli main musik, pelukis, juru masak. Joko, aku akan memperkenalkanmu padanya. Aku mau menikah Kau harus dengannya. menemuinya. Kau akan membayar dengan cara apa? Aku pergi dulu ya. Hah? Kau itu Chow Chow, iya kan? Siapa? Siapa kau? Nyonya Donat tidak memberitahuku kau terlihat selezat ini. Namaku adalah Oh tidak. All in One. Aku adalah eksekutif yang dibicarakan semua orang. Inkarnasi sempurna. Namaku Bagel.
Ada apa dengannya? Dia Kembali aneh. secepat itu, Joko. Kita akan bekerja lembur. Apa kau mau bergabung? Aku mendengar ulasan untuk cat cakes juga tidak sebagus itu. Ikutlah bersama kami. Sekarang ini adalah Oh, aku bakal lebih tidak menyukai ini. Bagel, ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Bagaimana rasanya kau naik mobil denganku? Tidak apa-apa. Kursinya adalah kulit anak sapi yang lembut, pengeras suaranya edisi terbatas, musik sayang. Aku tahu suara itu. Jauh kau pasti lapar kan? Aku punya sisa makanan di kulkas. Tidak sayang, aku akan mengajakmu ke tempat berbintang 5. Aku perlu waktu setahun untuk tidak memesan Wow, tempat ini luar biasa. Senang kau memperhatikan. Perlu waktu sebulan untuk memesan tempat ini. Apa kau sudah menonton? Iya, Aku dengar itu harganya $1.000. Tidak. Semua yang aku pesan tidak ada di dalam menu. Biar aku yang mengurus semuanya. Mereka mengenalku di sini. Tunggu, apa? Pelayan, aku pesan yang biasa ya. Baiklah. Kau pesan apa? Apa ini? Ya, matang, sempurna. Enak sekali bukan? Kau bisa merasakan perbedaannya jika organik. Ya, kurasa enak. Tapi kapan hidangan utamanya datang? Misalnya steak? Tidak. Apa kau sungguh-sungguh? Apa kau tidak tahu bahwa makan daging itu yang membuat roti menjadi tidak sehat? Lagi pula, daging panggang itu penuh dengan bahan kimia mematikan. Makan daging benar-benar bisa mengambil nyawamu. Dan roti isi daging itu benar-benar menyedihkan. Kenapa kau bicara seperti itu di restoran? benar kurang ajar. Kamu tidak bisa makan. Maafkan aku ya. Maaf ya. Sangat pandai. Benar-benar orang yang aneh. Tidak lagi. Apalagi sekarang? Siapa ini? Halo sayang. Aku ada di depan rumahmu. Selamat pagi. Apa? Kenapa kau datang ke rumahku? Kita harus berolahraga. Ayo, kita berangkat. Kamu ajak aku kemana? Meningkatkan metabolisme itu cara terbaik agar tetap segar. Aku sudah merasakan daluarsa 10 hari. Kalau kau terus bermalas-malasan seperti ini, berdasarkan perhitunganku, kau akan kadaluarsa dalam waktu 27 hari. 27 hari? Kalau ingin tetap segar lebih lama, mulailah berlari. Kau... Diperlukan banyak cairan setelah berlari. Boleh saya catat pesanannya? Americano es dengan tambahan es ya. Tidak. Apalagi sekarang? Kafein, bahan utama dalam kopi membuatmu kehilangan vitamin D dan juga zat besi. Tolong, aku minta 2 gelas jus kubis segar. Tentu. Bagel, aku mau kopi. Kau boleh memesan untuk dirimu saja. Kau adalah muffin pertama yang pernah aku pesankan jus kubis. Di masa lalu aku memesan jus bawang, jus jahe, dan aku menyimpan jus kubis segar yang kupersembahkan hanya untukmu, sayangku. Jika kau minum ini, aku tidak perlu lagi minum mochaccino es atau apapun lagi. Cakau, aku membawakan jus kubis untukmu. Tolong, jangan ganggu aku. Sayang, kau tahu seberapa cepat mobil balap ini kan? Tidak, dan aku tidak peduli. Joko, kenapa kau tidur saat jam kerja? Syukurlah hanya mimpi. Sayangku, kau pasti belum pernah melihat bagel yang punya protein sebanyak ini. Nilaiku dari NYB, seluruhnya A setiap semester. Lihatlah kantorku, sangat bagus kan? Ketika masih muda dulu aku... Benar-benar payah. Dengar ya, Bagel. Kau pikir kau itu siapa? Berhenti mengirimiku pesan saat aku sedang bekerja. Jangan pernah menelponku lagi. Cakau, aku sangat bersalah. Berikan aku kesempatan sekali lagi, aku mohon padamu. Bagaimana dia bisa kesini? Aku punya sesuatu yang istimewa untukmu, sayang. Kursi paling depan untuk Phantom of the Office di Broadway. Apa kau suka pertunjukan musikal? Aku tidak mau pergi denganmu. Apa? Tapi tiket ini mustahil untuk didapatkan. Aku tahu kau sangat menyukai Broadway. Kumohon, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Oh, nanti kau akan lihat. Pertunjukan baru akan dimulai. Hari yang berat lagi di kantor. Yang aku inginkan adalah menikmati hidup sebagai muffin lajang.
Aku sudah menabung untuk perjalanan ini. Pasti akan sangat menyenangkan. Kau yakin ini Phantom of the Office? Nikmati saja. Sayang, kau mau kemana? Oh, Bagel? Kau makin sendirian, menonton film sendirian, dan pergi libur sendirian. Bagaimana kau bisa bahagia seperti ini? Kau tidak perlu sendirian lagi. Kau akan mempunyai aku. Aku kaya dan tampan dan milikmu. Buatlah aku menjadi bagel paling bahagia di Bakery Town. Oh, Bagel. Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Oh, Choco. Oh, Bagel. Bravo, bravo. Cakau, bagaimana menurutmu? Apa kau sudah siap untuk masa depan kita? Aku sudah mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Buatlah aku menjadi bagel yang... Itu adalah yang terakhir. Dia pikir dia itu siapa? Kakao, kumohon, Kakao tunggu. Namaku Choco, bukan kau, bukan kau. Kakao, jangan pergi. Apa kau takut kau menganggap aku terlalu baik untukmu? Enak saja. Aku mau makan daging, tidak pernah olahraga, dan minum kopi setiap hari. Oh tidak, tidak. Jangan Koko, jangan menyerah dulu. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kau menganggap dirimu lebih baik daripada semua orang? Kau sedang apa? Will, apa yang kau pakai? Bagel, maafkan aku. Harusnya aku memberitahumu sejak dulu. Sebenarnya aku kekasih Will, dan kuharap akhirnya kau mau meninggalkan aku sendiri sekarang. Menurutmu dia pantas menjadi suami? Kenapa Kakao? Apa kau sudah basi? Perempuan baik seperti kau harus bersama seorang yang kaya, tampan dan cerdas seperti aku sebagai pasangan hidup dan... Akhirnya, berakhir juga. Aku sudah membereskannya. Maafkan aku, Choco. Aku tidak tahu kau menganggapku seperti itu. Pasti sangat sulit bagimu. Tidak, Will. Bukan seperti itu. Aku hanya... Aku juga merasa seperti itu. Tapi aku dalam hubungan terikat dengan pekerjaan sekarang. Mungkin jika sudah dewasa dan menjadi tukang cukur yang hebat nanti... Tadi Bagel, sekarang Will. Kenapa semua orang melakukan ini padaku? Kencan buta Choco. Teh ini rasanya enak sekali. Tuan Brad, perkenalkan, ini temanku. Dia sedang mengunjungiku hari ini. Halo, namaku Roti Panggang Susu. Oh, dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brad. Kau adalah legenda kota roti, pemangkas rambut jenius. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Aku ini kan cuma roti biasa. Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko. Wah, berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi Tuan Brad menang 7 kali berturut-turut. Wah! Itu sama sekali bukan apa-apa. Tuan Brad, toiletnya mampet lagi. Kau tidak bisa berhati-hati ya? Will, siapa perempuan cantik itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudnya Choco? Nona Choco. Namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Will, apa kau bisa memperkenalkan padaku? Apa? Kumohon, kumohon, kumohon. Dia adalah idamanku. Choco, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, Roti Panggang Susu? Bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Choco, apa kau mau kencan buta bersamanya? Kencan but? Iya, Roti Panggang Susu sangat baik hati dan pandai, ramah dan sangat terkenal di sekolah Aku kami. tidak tertarik. Tidak tertarik? Ya, dia bukan tipeku. Apa? Oh, baiklah. Apa yang dikatakan Choco? Dia. Jangan katakan dia mau bertemuku nanti malam. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Choco bilang dia tidak tertarik padamu. Tidak, kenapa? Dia bilang kau bukan tipenya. Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap. Aku kira aku sudah menemukan cinta sejatiku. Ayolah, masih banyak gadis yang lain kan? Baiklah, aku akan menjadi tipe yang dia sukai. Apa?
Mulai hari ini aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan. Will, aku harus mulai berolahraga sekarang. Sampai jumpa. Roti panggang susu. Cukup, mohon tunggu aku. Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda? Wah, roti panggang susu, tubuhmu benar-benar bagus. Kurasa kali ini Choco akan tertarik padamu. Tidak, ini belum cukup. Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga, tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak akan bisa membuat Choco jatuh hati pada aku. Bagaimana ini? Gelap ya. Aku rasa Tuan Brad bisa memecahkan masalahmu. Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius. Jadi kau tertarik pada Choco. Benar-benar anak istimewa. Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap. Apa itu mungkin, Tuan Brad? Tentu saja. Kenapa bertanya? Will, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang. Siap, Tuan Brad. Apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang. Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap karena menggunakan mesin ini. Memang agak panas. Baiklah. Aduh, panas! Tuan Brad, bisa tolong turunkan suhunya, di dalam panas sekali. Kalau kau ingin berkulit gelap, suhunya yang tepat seperti ini. Tapi tubuhku terasa terbakar. Aduh. Ayo semangat roti panggang susu. Pikirkan Choco. Benar, Choco sedang menungguku. Dan aku bisa mengatasi hal ini. Bagus. Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing. Terima kasih banyak. Hah? Wah, kulitku benar-benar gelap. Coklat dan terbakar sempurna. Wah, aku yakin Choco akan jatuh hati padamu. Terima kasih banyak, Tuan Brad. Kau tidak hanya pandai menata rambut, tapi juga pandai menggelapkan kulit. Tentu saja. Sekarang pergilah dan rebut hatinya Choco ya. Baiklah, Tuan. Aku pergi dulu. Nona Choco, apa kau ingat denganku? Aku adalah roti panggang susu dan sekarang aku berbeda. Oh, kau ada apa? Aku tolong terima ini. Buket bunga? Nona Choco, kumohon terimalah hatiku. Aku sudah berusaha keras untuk... Sudah, terima kasih. Maafkan aku tidak tertarik padamu. Kenapa? Lihatlah aku. Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu. Dan aku juga sudah menggelapkan kulit. Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah. Itu kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Brad. Apa maksudmu aku terlihat seperti Tuan Brad? Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya. Lihatlah baik-baik, kami sangat berbeda kan? Selamat tinggal. Choco. Bagaimana kalian tidak sama? Aku jadi merinding. Tidak. Ada apa ini? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berhasil merebut hati Choco? Sudahlah, banyak gadis lain di dunia ini. Aku akan membuatmu terlihat sangat menarik. Kencan Tuan Brad. Will, di sini sudah selesai. Kau bantu selesaikan pelanggan yang lain. Ya, tentu saja. Terima kasih datang kembali. Wah. Hai, bisa aku minta rambutku dipotong? Maaf ya, tapi kami sudah tutup sejak... Di sini kami menyambut siapa saja pelanggan yang datang. Dan kami menerimanya dengan tangan terbuka. Sepertinya aku tidak akan pulang cepat.
Will, Choco. kau terlihat lelah. Lihat kantong matamu, besarnya hampir mengenai dagumu. Ya begitulah, aku bekerja sepanjang malam kemarin. Sepanjang malam? Iya, aku bekerja lembur sepanjang minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apa kau punya ide? Aku ingin pulang. Kau kenalkan pacar pada Tuan Brett. Dia pasti akan pulang cepat. Dan dia mulai berkencan dengan pacar barunya, iya kan? Pacar baru? Tuan Brett? Ada apa? Tuan Brett, bagaimana kalau aku pergi kencan? Kencan buta? Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Aku kenal seorang teman yang mungkin cocok untukmu. Dia cantik, baik, menyenangkan dan pintar. Pelanggan mengantri menunggu sentuhan tangan ajaibku. Untuk apa aku menyia-nyiakan waktu hanya untuk satu orang? Temanku punya banyak teman yang lain. Jika kau dekat dengannya, aku yakin dia akan memberi banyak pelanggan. Ia orang yang tepat untuk pergi berkencan dengan pria seksi dan tampan sepertimu. Aku yakin kalian berdua akan pasangan yang serasi. Baiklah kalau begitu, akan kuluangkan waktuku. Apakah Anda Tuan Brett? Oh, Halo, aku Tiramisu. Senang bertemu denganmu. iya Tuhan. Aku penasaran bagaimana kencan pertama Tuan Brett. Aku harap perjalanan lancar karena aku ingin pulang lebih cepat. Selamat pagi. Tuan Brett, bagaimana dengan kencan? Kencannya tentu saja menyenangkan. Ngomong-ngomong, Nona Tiramisu akan bertemu lagi denganku dan menonton film yang romantis. Berhasil. Aku akan pulang lebih cepat. Kalian sebaiknya selesaikan pekerjaan kalian lalu pulang. Bagus sekali, berhasil. Baiklah, aku pulang. Sampai jumpa besok. Iya, sampai jumpa besok, Tuan. Oh iya. Kau senang bisa pulang lebih cepat, kan? Terima kasih, Choco. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Aku tidak sabar pulang dan nonton Donut Ranger Ninja Force. Tuan Brett. Nona Tiramisu sakit. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa aku harus pergi ke kencan buta? Belum tentu akan berhasil. Will, kau mau menemaniku? Tentu saja. Aku akan makan malam dengan Nona Tiramisu. Sampai nanti. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku menghabiskan sepanjang malam bermain dengan cheese. Tuan Brett. Nona Tiramisu tiba-tiba saja harus pergi keluar kota. Kenapa juga roti seperti aku harus menjalin hubungan? Keseimbangan hidupmu yang tak tampak. Nanti aku akan ada kencan. Aku harus bersiap-siap dan segera pulang. Baik. Kencannya dibatalkan lagi. Wih, kita layani pelanggan yang datang saja ya. Baik. Aku akan pergi dengan Nona Tiramisu ya. Kencannya batal lagi. Nona Tiramisu, aku akan pergi dulu. Aku harus mengurus pekerjaanku lagi. Apa yang terjadi, Will? Tuan Brett telah merubah semuanya. Ini membuatku hilang akal. Aku menjadi lebih stres saat berharap lebih banyak. Namun akhirnya aku masih harus bekerja lembur. Choco, apa kau punya ide bagus? Sepertinya kita harus menggunakan senjata terakhir. Senjata terakhir? Dengarkan aku baik-baik. Jadi seperti ini rencananya. Tuan Brett. Tuan Brett, bagaimana menurutmu dengan Nona Tiramisu? Itu makanan yang lezat. Namanya kenapa? Maksudku, Nona Tiramisu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah? Kenapa tidak kau coba mengakui perasaanmu padanya? Baiklah. Iya, akui saja seperti anak laki-laki seperti yang mereka bilang. Cinta harus dimenangkan. Iya, seperti seorang laki-laki. Tapi bagaimana cara mengakuinya? Apa kau punya cara yang bagus? Itu mudah, berikan saja ia seikat bunga, sematkan cincin di jarinya, dan aku yakin gadis-gadis akan menyukainya. Sungguh. Siapa ya? Apakah ini rumah Nona Tiramisu? Aku datang ingin bertemu dengannya. Oh, cari ibu.
Ibu, ada tamu yang mencari ibu. Ibu? Ibu, cepat ke Tidak. sini. Ada laki-laki yang mencari ibu. Itu hanya lelucon. Tidak jadi. Bohong. Hei pria kecil, Aduh. aku bilang jangan bilang bibi dengan kata ibu. Jadi siapa yang mencariku? Aku tidak melihat siapapun di sini. Tidak tahu. Tadi laki-laki itu tiba-tiba menangis lalu pergi. Aku tahu itu pasti kejahilanmu lagi. Tuan Brett, apa Anda baik-baik saja? Bersemangatlah. Baik, aku sudah buat keputusan. Tentang apa? Untuk menikah saja dengan pekerjaanku. Tuan Brett. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ke kiri. Ya, sudah cukup. Angkat sedikit. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Aku hanya ingin pulang ke rumah lebih cepat. Sekarang musim gugur. Sudah sebulan berlalu sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Nona Tiramisu. Aku tetap merindukan matamu yang bercahaya dan suaramu yang begitu indah. Tapi aku harus membiarkan dia pergi. Ini kulakukan demi kebahagiaan dirinya. Selamat tinggal, sayangku. Selamat tinggal, sayangku. Tolong maafkan aku, Tuan Brett. Nona Tiramisu, aku tidak bisa membiarkan dirimu pergi begitu saja. Sudah jelas kaulah harapanku. Tuan Brett. Kumohon jawablah aku. Memangnya apa kesalahanku sampai kau menghindariku? Aku harus tahu penyebabnya. Itu karena... Oh ya ampun. Sebenarnya aku menaburkan bubuk coklat di atas kepalaku karena kepalaku botak. Tapi aku tidak bisa bertemu denganmu karena bubuk coklat selalu terbang setiap kali kita akan bertemu. Aku merasa malu untuk memberitahu siapapun, tapi aku bisa berbagi rahasia ini denganmu. Oh, Tuan Brett. Aku rasa hidup sendirian memang benar-benar cocok untuk musim gugur yang akan kulalui sebagai pria lajang lah.